Hujan sore itu turun deras, membasahi kaca jendela apartemen kami. Biasanya, suasana seperti ini membuatku merasa hangat. Aku akan menunggu suamiku pulang sambil menyiapkan teh hangat dan roti panggang kesukaannya. Tapi hari ini berbeda, aku sudah tahu bahwa hangatnya rumah ini hanyalah ilusi. Suamiku, Adrian, duduk di seberang meja makan. Jasnya masih rapi, parfum mahalnya masih melekat, tapi tatapannya dingin seperti orang asing. Tangannya meremas cangkir kopi, seolah sedang mencari kekuatan untuk mengatakan sesuatu yang berat. Aku mau bicara serius, Naila, ucapnya akhirnya. Nada suaranya datar, tanpa ragu, seperti sudah menghafal kalimat itu berulang kali. Aku juga mau bicara, balasku pelan, meski hatiku sudah dipenuhi tanda tanya. Tapi, sepertinya kamu yang lebih dulu. Dia menghela napas panjang. Kamu tahu kan, perusahaanku sedang bersaing untuk mendapatkan tender besar itu. Aku mengangguk. Beberapa bulan terakhir, hanya itu yang ia bicarakan. Tender ini seperti napas bagi bisnisnya. Tender itu bukan cuma soal proposal dan harga. Ada faktor hubungan, kepercayaan, dan, syarat-syarat khusus. Apa maksudnya? Tanyaku, alis berkerut. Ia memandangku lama, lalu berkata dengan tenang namun menusuk, salah satu syaratnya, aku harus menikahkanmu dengan pemilik perusahaan yang menawar tender itu. Dia ingin seorang istri, dan dia memilih kamu. Sejenak aku tidak mengerti apa yang ia katakan. Otakku menolak mencerna. Tapi perlahan kata-kata itu menembus pertahanan logikaku, dan aku tercekat. Kamu, serius? Suaraku bergetar. Ini demi masa depan, Nay. Demi kita. Setelah tender ini aman, aku bisa membangun bisnis lebih besar lagi. Aku akan tetap mengurus kamu, dari jauh. Aku menatapnya tidak percaya. Mengurusku dari jauh? Adrian, kamu dengar apa yang kamu ucapkan? Kamu baru saja bilang mau menukarku demi keuntunganmu. Jangan pakai kata tukar, begitu. Ia mulai terdengar kesal. Ini lebih seperti pengorbanan. Dan kamu harus mengerti, ini kesempatan sekali seumur hidup. Dadaku terasa sesak. Pengorbanan? Yang berkorban cuma aku, Adrian. Aku yang harus meninggalkan rumah ini, meninggalkan suami yang kucintai, untuk jadi istri orang lain. Ia menunduk sebentar, lalu menatapku dengan wajah tanpa rasa bersalah. Aku sudah memutuskan. Besok kita akan bertemu keluarga itu. Setelah semua selesai, kamu akan resmi menikah dengannya. Aku tertawa getir. Air mataku mulai menggenang. Jadi, selama ini semua perhatianmu, semua janji dan sumpah di altar, tidak berarti apa-apa? Kamu rela menjualku seperti barang demi uang. Jangan dramatis, Nay. Dunia bisnis memang begini, katanya, dingin. Kamu akan hidup nyaman. Dia kaya, bisa memberimu segalanya. Aku berdiri, kursi di belakangku terjatuh. Segalanya? Kamu pikir uang bisa menggantikan rasa cinta, Adrian? Kamu pikir aku bisa tidur nyenyak di rumah orang asing hanya karena dia kaya? Dia bangkit, tapi suaranya tetap rendah. Kamu akan terbiasa. Dan percayalah, ini untuk kebaikan kita berdua. Hatiku remuk. Aku memandang pria yang pernah aku percaya sebagai tempat pulang, dan menyadari bahwa ia bukan lagi Adrian yang kucintai dulu. Matanya hanya memandang keuntungan, bukan aku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Hujan di luar masih deras, seolah ikut meratapi nasibku. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, mencoba memahami kenapa seseorang yang kucintai bisa begitu tega. Aku teringat awal kami menikah, bagaimana dia memelukku di pelaminan, berbisik janji akan melindungi dan mencintaiku selamanya. Janji itu kini hanya debu yang tertiup angin. Teleponku berdering. Sebuah pesan masuk dari Adrian. Besok jam 10 pagi kita ketemu keluarganya di Hotel Grand Palace. Jangan terlambat. Berpakaian yang rapi. Aku memandangi pesan itu lama. Tidak ada satupun kata maaf. Tidak ada penjelasan, apalagi rasa bersalah. Hanya perintah. Hatiku mendidih. Tapi di balik amarah itu, ada ketakutan yang menghantui. Bagaimana kalau pria itu benar-benar tua, jelek, dan kejam?
Bagaimana kalau hidupku berakhir di penjara emas yang menyesakkan? Aku menarik napas panjang. Kalau ini benar-benar terjadi, aku harus kuat. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan di depan Adrian atau orang itu. Keesokan paginya, aku mengenakan gaun biru muda sederhana. Riasanku tipis, hanya untuk menutupi wajah yang sembab karena menangis semalaman. Di hotel, Adrian sudah menungguku di lobi. Tatapannya menilai dari atas ke bawah, lalu ia mengangguk singkat. Bagus. Ayo. Kami masuk ke ruang pertemuan VIP. Di dalamnya ada sepasang suami istri yang sudah berumur, duduk berhadapan dengan seorang pria muda yang membelakangi kami. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya, rambutnya rapi, posturnya tegap. Saat dia menoleh, aku tertegun. Dia bukan pria tua yang kubayangkan. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, matanya tajam namun tenang. Umurnya mungkin tidak jauh dari kami, paling tua 5 atau 6 tahun di atasku. Dia mengangguk singkat padaku, lalu kembali duduk. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ramah. Orang tua di sebelahnya tersenyum hangat. Naila, ini Arga, putra kami. Dia yang akan menjadi suamimu. Hatiku masih terkejut, tapi tidak sempat lama mencerna. Adrian langsung menyelipkan kalimatnya. Kita semua sudah sepakat, jadi mari langsung ke tahap perjanjian. Perjanjian? Kata itu membuatku ingin muntah. Sepanjang pertemuan itu, aku hampir tidak bicara. Arga pun tidak banyak berkata-kata, hanya menjawab seperlunya. Aku hanya tahu dari obrolan singkat bahwa dia sebenarnya tidak tertarik menikah, tapi setuju demi keinginan orang tuanya. Di mataku, ia sama dinginnya seperti Adrian. Bedanya, tatapan Arga tidak dipenuhi keserakahan, hanya datar. Pertemuan selesai, Adrian menepuk pundakku pelan. Kita akan urus semua dokumen secepatnya. Setelah menikah, kamu akan tinggal di rumah Arga. Aku akan pastikan kamu tidak kekurangan apa-apa. Aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku lagi. Dia hanya tersenyum tipis. Baiklah, Nay. Sampai jumpa. Dan dengan itu, Adrian pergi meninggalkanku di lobi hotel, seolah aku hanyalah barang yang baru saja ia serahkan ke pembeli. Aku berdiri di sana, perutku terasa mual, hatiku terasa kosong. Tidak pernah terbayang hidupku akan berubah dalam sekejap menjadi seperti ini. Tapi di satu sisi, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan hancur hanya karena seorang pria mengkhianatiku. Jika harus menjalani pernikahan ini, aku akan melaluinya dengan kepala tegak. Karena jika ada yang pantas kalah, itu bukan aku. Itu Adrian. Hari pernikahan itu datang lebih cepat daripada yang kupikirkan. Tidak ada lamaran manis, tidak ada foto pre-wedding, apalagi pesta meriah yang penuh sahabat dan keluarga. Semua berjalan seperti transaksi bisnis. Gaun putih yang kupakai bahkan bukan pilihanku. Asisten Arga mengantarkannya ke apartemen 2 hari sebelum akad. Gaun itu indah, tapi bagiku rasanya seperti seragam untuk memasuki penjara emas. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Perempuan di pantulan kaca itu tampak cantik, tapi matanya kosong. Kamu kuat, Naila. Kamu akan baik-baik saja, bisikku pada diri sendiri. Upacara akad nikah berlangsung di aula hotel mewah. Ruangan itu dipenuhi aroma bunga segar dan suara gamelan yang mengalun lembut. Para tamu, sebagian besar kerabat dan relasi bisnis keluarga Arga, menyambutku dengan senyum ramah yang terasa asing. Arga berdiri di seberang, mengenakan jas hitam elegan. Dia tampak sempurna. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, tatapannya tajam namun tak menunjukkan emosi. Saat penghulu memandu ijab kabul, aku mendengar suara Arga, dalam, mantap, dan tanpa ragu. Begitu mudah baginya mengucapkan kata-kata yang akan mengikat kami seumur hidup. Dan hanya dengan satu kalimat, aku resmi menjadi istri dari pria yang nyaris tak kukenal. Setelah acara selesai, kami berdua duduk di pelaminan, menerima ucapan selamat. Arga hanya mengucapkan, terima kasih, singkat pada setiap tamu, lalu kembali diam. Saat Adrian maju memberi ucapan selamat, jantungku berdegup kencang. Dia tersenyum, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi kini terasa seperti belati. Selamat, Nay, katanya sambil menatap mataku. Kamu akan hidup nyaman.
Aku membalasnya dengan tatapan dingin. Jangan khawatir, Adrian. Aku akan hidup jauh lebih baik darimu. Dia terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis sebelum pergi. Ada sesuatu di matanya, entah itu kemenangan atau sekadar kelegaan karena rencananya berhasil. Sore itu, kami berangkat ke rumah Arga. Rumah? Lebih tepat disebut istana. Bangunan 3 lantai bergaya modern minimalis itu berdiri megah dengan halaman luas, kolam renang, dan taman yang terawat rapi. Arga membawaku masuk, lalu menyerahkan kunci kamar di lantai 2. Ini kamarmu. Kita tidak akan sekamar. Nada suaranya datar, tapi tidak menyakitkan. Hanya sebuah pernyataan. Baik, jawabku singkat. Aku tidak berharap apa-apa darinya, apalagi setelah semua yang terjadi. Dia menambahkan, aku sibuk dengan pekerjaan. Kalau butuh sesuatu, bilang ke Bibi Rani, kepala rumah tangga di sini. Aku mengangguk. Mengerti. Lalu ia berbalik pergi, meninggalkanku sendirian di kamar besar yang terasa asing. Hari-hari awal di rumah Arga terasa aneh. Dia jarang sekali berada di rumah. Kalaupun pulang, ia hanya menyapa singkat lalu masuk ke ruang kerjanya. Namun, ada hal-hal kecil yang membuatku bingung. Misalnya, lemari kamarku tiba-tiba penuh dengan pakaian baru, sepatu, dan tas, semuanya ukurannya pas. Makanan kesukaanku selalu tersedia di meja makan, padahal aku tidak pernah memintanya. Suatu sore, aku bertanya pada Bibi Rani. Bibi, siapa yang menyiapkan semua ini? Bibi tersenyum kecil. Tuan Arga yang pesan, Nyonya. Katanya, pastikan Naila nyaman di sini. Aku tertegun. Pria itu tidak pernah menunjukkan sikap hangat secara langsung, tapi entah kenapa, diam-diam dia seperti memperhatikan setiap detail hidupku. Seminggu setelah pernikahan, Arga tiba-tiba mengajakku makan malam di ruang makan utama. Biasanya dia makan di ruang kerjanya atau bahkan di luar rumah. Kenapa tiba-tiba makan di sini? Tanyaku. Orang tuaku mau datang besok. Mereka ingin memastikan kamu nyaman. Oh, jawabku singkat. Makan malam itu sunyi, hanya terdengar dentingan sendok garpu. Namun, di tengah hening itu, aku memperhatikan sesuatu, cara dia memotong steak dengan rapi, cara ia meneguk air dengan tenang, bahkan cara matanya sekilas melirikku seolah memastikan aku makan dengan lahap. Aku tidak tahu kenapa, tapi tatapan singkat itu membuatku merasa diperhatikan. Keesokan harinya, orang tua Arga datang. Mereka ramah dan penuh kehangatan, berbeda sekali dari sifat dingin anaknya. Apa Arga baik padamu, nak? Tanya ibunya sambil menggenggam tanganku. Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Dia baik, meskipun pendiam. Ibunya tersenyum. Memang begitu sifatnya. Tapi dia punya hati yang lembut. Mungkin kamu yang bisa mencairkannya. Kata-kata itu membuatku berpikir. Apa benar dia punya hati yang lembut? Atau semua perhatian kecil yang kuterima hanyalah bentuk tanggung jawab, bukan kasih sayang? Malam itu, sebelum tidur, aku membuka pintu balkon kamarku. Angin malam membawa aroma hujan yang baru reda. Di bawah, kulihat Arga duduk sendirian di tepi kolam renang, menatap air dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu kenapa, tapi pemandangan itu membuat dadaku terasa sesak. Dia terlihat seperti seseorang yang memikul beban berat, meski di luar tampak sempurna. Aku menutup pintu perlahan. Mungkin benar kata ibunya, ada hati lembut yang tersembunyi di balik tembok es itu. Aku hanya belum tahu caranya mengetuk. 3 hari setelah pernikahan, Arga memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu luas, dindingnya dipenuhi rak buku dan jendela besar yang menghadap taman belakang. Aroma kopi hitam memenuhi udara, bercampur dengan wangi kayu dari meja kerja besar di tengah ruangan. Duduklah, ucapnya tanpa basa-basi. Suaranya tetap tenang, tapi nada itu seperti instruksi, bukan undangan. Aku duduk di kursi kulit yang dingin. Ada apa? Tanyaku, mencoba terdengar netral. Dia mengambil sebuah map coklat dari laci, lalu mendorongnya ke arahku. Ini perjanjian pranikah kita. Aku ingin kamu membacanya sebelum tanda tangan. Aku membuka map itu. Isinya, tebal, penuh kalimat formal yang kaku. Tapi intinya jelas. Tidak ada kewajiban hubungan fisik kecuali disepakati bersama.
Tidak ikut campur urusan bisnis dan keuangan masing-masing. Kebebasan untuk berpisah kapan saja jika salah satu pihak menginginkannya. Tidak ada tuntutan harta gono gini jika pernikahan berakhir. Aku mengangkat alis. Jadi kita menikah, tapi hidup seperti orang asing. Dia menatapku, matanya tenang tapi sulit terbaca. Awalnya memang begitu. Kita tidak saling mencintai. Tidak ada gunanya memaksakan sesuatu yang tidak ada. Aku tersenyum miris. Tentu saja. Mengingat aku menikah denganmu karena barter. Dia tidak tersinggung, hanya diam sejenak. Kalau kamu mau pergi kapan saja, aku tidak akan menahanmu. Kalimat itu membuat dadaku terasa aneh, entah lega, entah sakit. Baik. Aku tanda tangan. Tangan kami bertemu sebentar ketika ia memberikan pulpen. Sentuhan itu singkat, tapi jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Sejak hari itu, aku benar-benar menjalani hidup seperti di kontrak. Kami jarang berbicara, kecuali membahas hal-hal praktis. Tapi entah kenapa, batas itu tidak sepenuhnya terasa dingin. Contohnya, suatu pagi aku turun ke ruang makan, menemukan sarapan terhidang rapi, omelet, roti panggang, dan teh hangat. Aku heran, karena biasanya aku makan sendirian. Aku buatkan, ujar Arga tanpa menoleh dari koran yang ia baca. Aku memandang punggungnya. Kenapa? Karena kamu terlihat lelah semalam, jawabnya singkat. Aku terdiam. Dia memperhatikan? Malam lainnya, aku pulang agak larut setelah mengunjungi sahabatku. Begitu aku masuk halaman, Arga sudah berdiri di teras, menyilangkan tangan. Kenapa baru pulang? Suaranya tenang, tapi ada nada tak biasa di sana. Aku, ketemu sahabat, jawabku, setengah gugup. Memangnya kenapa? Dia menatapku lama. Lain kali kabari. Aku tidak mau kamu pulang sendirian terlalu malam. Aku ingin berkata, bukan urusanmu, tapi entah kenapa, perhatian itu membuatku hangat. Meski kontrak kami jelas, aku mulai menyadari bahwa Arga punya caranya sendiri untuk menunjukkan kepedulian, bukan lewat kata-kata, tapi tindakan kecil. Pernah aku flu selama 3 hari. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap pagi ada obat di nakas, sup ayam hangat di meja, dan ia memastikan aku makan. Ketika aku berterima kasih, ia hanya menjawab, itu hal wajar. Namun malam itu, saat aku pura-pura tidur, aku merasakan selimutku ditarik pelan dan dibenarkan. Aku ingin membuka mata, tapi aku memilih diam, membiarkan detak jantungku berpacu. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya. Kami sedang duduk di taman belakang, aku membaca buku, dia sibuk dengan laptopnya. Kenapa kamu mau menikah denganku kalau sebenarnya tidak mau menikah? Tanyaku tiba-tiba. Dia menutup laptopnya, menatap langit sebentar sebelum menjawab. Karena orang tuaku memintanya. Mereka sudah menua, dan aku tidak mau mengecewakan mereka. Dan kamu tidak punya pacar? Dia menggeleng. Tidak pernah. Aku tercengang. Tidak pernah pacaran? Kamu serius? Dia tersenyum tipis, senyum pertama yang kulihat sejak kami menikah. Serius. Hidupku cuma kerja, Naila. Hubungan, rumit. Aku tidak mau membuang waktu. Entah kenapa, jawaban itu membuatku ingin tahu lebih banyak. Lalu kenapa kamu memperhatikanku? Dia menatapku sebentar, lalu kembali menunduk. Karena kamu sekarang istriku, walaupun cuma di atas kertas. Dan, aku tidak suka melihat orang yang tinggal di rumahku merasa tidak aman. Aku tidak menjawab, tapi di dadaku, sesuatu mulai mencair. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus terulang di kepalaku. Aku tidak suka melihat orang yang tinggal di rumahku merasa tidak aman. Kalimat sederhana, tapi terasa tulus. Mungkin, tembok es yang dia bangun bukan untuk menolak orang lain, tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Dan entah kenapa, aku mulai ingin mencari pintu masuk ke balik tembok itu. Sudah sebulan aku tinggal di rumah ini. Awalnya aku pikir semua akan terasa kaku dan dingin, seperti kontrak yang kami tanda tangani. Tapi perlahan, ada celah-celah kecil yang membuatku melihat sisi lain dari Arga. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk besar.
Tidak ada pelukan tiba-tiba, tidak ada kata-kata manis. Tapi ada perhatian diam-diam yang membuatku sulit mengabaikannya. Pagi itu aku turun ke dapur lebih awal. Jam menunjukkan pukul 6.30, tapi aroma kopi sudah memenuhi udara. Arga berdiri di depan mesin kopi, kemeja putihnya masih setengah dikancingkan, dasi menggantung di leher. "Kamu bangun pagi?" kataku. Dia menoleh sebentar. "Meeting jam 8. Aku duduk di meja makan, mengambil segelas air putih. "Boleh minta kopi juga?" Tanpa banyak bicara, dia menuangkan secangkir untukku. Tapi sebelum menyerahkannya, dia bertanya, "Masih ingat waktu kamu bilang suka kopi yang manis?" Aku mengangguk. Dia lalu menambahkan 1 sendok gula dan mengaduknya. Saat menyerahkan cangkir itu, jemari kami bersentuhan sebentar. Hanya sedetik, tapi cukup membuat jantungku berdebar. Perhatian kecil itu berlanjut. Suatu malam aku sedang menonton film sendirian di ruang keluarga. Filmnya romantis, tapi aku malah lebih sibuk memandangi pintu, berharap Arga pulang. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika suara mobilnya terdengar di garasi. Beberapa menit kemudian, dia muncul di ruang keluarga. Jasnya terlipat di lengan, wajahnya lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Lagi nonton," jawabku singkat. Dia berjalan mendekat, melirik layar TV, lalu duduk di sofa sebelahku. "Ini film lama." Aku tersenyum kecil. Aku suka film lama. Lebih tulus. Dia tidak menjawab, tapi tetap duduk sampai film selesai. Saat aku hendak mematikan TV, dia berkata, "Kamu nggak takut nonton sendirian sampai malam?" Aku tertawa pelan. "Takut kenapa?" Dia memandangku sebentar. "Entah. Kadang, rumah besar itu terasa sepi." Kalimat itu membuatku terdiam. Itu bukan komentar acak, itu pengakuan. Sebuah celah kecil di temboknya. Beberapa hari kemudian, aku mengalami kejadian yang membuatku benar-benar melihat sisi lain Arga. Hari itu aku pergi ke supermarket sendirian. Saat sedang memilih buah, ada seorang pria asing yang tiba-tiba mendekat dan mencoba mengajakku bicara dengan cara yang membuatku tidak nyaman. Aku mencoba menghindar, tapi dia tetap mengikuti sampai ke parkiran. Saat aku baru saja masuk mobil, ponselku berdering. "Arga, di mana kamu?" Suaranya terdengar serius. "Di supermarket, mau pulang." "Diam di mobil. Aku datang." Aku tidak tahu bagaimana dia tahu, tapi 15 menit kemudian mobilnya berhenti tepat di sampingku. Dia keluar, langsung berjalan ke arah pria asing itu, yang rupanya masih di area parkir, dan menatapnya dengan dingin. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tapi pria itu langsung pergi tanpa menoleh. Arga lalu membukakan pintu mobilku. "Kamu nggak apa-apa?" Aku mengangguk, masih sedikit terkejut. "Kamu, bagaimana bisa tahu?" Dia menatapku sebentar sebelum berkata, "Bibi Rani bilang kamu keluar sendirian." Aku coba telepon, tapi nada suaramu berbeda. Ada rasa aman yang menyelimuti hatiku saat itu. Aku tidak pernah membayangkan Arga akan meninggalkan pekerjaannya hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Malamnya, saat makan malam, aku berterima kasih. "Tentang tadi siang, terima kasih, Arga." Dia hanya mengangkat bahu. "Itu wajar. Tetap saja, kamu menyelamatkanku." Dia menatapku, matanya dalam. "Kamu tinggal di rumahku, Naila. Selama kamu di sini, aku yang bertanggung jawab." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku hangat. Perlahan, aku mulai melihat rutinitasnya yang berbeda dari yang kukira. Arga memang dingin, tapi dia punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang menunjukkan kepedulian. Memastikan lampu taman dimatikan sebelum tidur, memeriksa pagar belakang setiap malam, dan selalu meninggalkan catatan jika dia pulang larut. Dan setiap kali aku membalas perhatian itu, meski hanya dengan membuatkan teh atau menyiapkan makan malam, aku bisa melihat perubahan tipis di wajahnya, seperti dia tidak terbiasa menerima kebaikan dari orang lain. Suatu malam, hujan turun deras. Aku duduk di balkon, menikmati suara air. Pintu balkon kamarku terbuka, dan Arga muncul dengan payung di tangannya. "Kamu nggak kedinginan?" tanyanya. Aku menggeleng. "Suka dengar hujan."
Dia berdiri di sana beberapa detik, lalu berjalan masuk. Kalau mau, besok kita bisa ke villa di puncak. Lebih sejuk di sana, dan ada perapian. Aku menatapnya heran. Kenapa tiba-tiba? Dia menatap hujan di luar. Karena, kamu kelihatan butuh suasana baru. Hanya itu. Tapi itu cukup untuk membuatku tersenyum sepanjang malam. Perlahan, tembok es itu mulai retak. Dia masih dingin di luar, tapi aku mulai bisa melihat hangatnya di dalam. Dan setiap kali dia menunjukkan sisi itu, hatiku sedikit demi sedikit ikut mencair. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku sedang jatuh cinta? Atau, ini hanya rasa nyaman karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dijaga? Musim hujan belum berakhir, tapi rumah ini sudah tidak lagi terasa sedingin awal aku datang. Ada hangat yang pelan-pelan mengisi setiap sudutnya, hangat yang datang dari seseorang yang dulu kukira hanya batu es tanpa hati. Arga. Aku mulai menyadari bahwa dia punya cara tersendiri untuk mencintai. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan janji manis, tapi lewat tindakan yang diam-diam, nyaris tak terlihat, kecuali kalau aku mau benar-benar memperhatikannya. Suatu pagi, aku bangun lebih awal. Udara masih dingin, matahari belum sepenuhnya muncul. Aku turun ke dapur, berniat membuat teh. Tapi di sana, Arga sudah berdiri. Dia mengenakan hoodie abu-abu, rambutnya sedikit berantakan. Aroma roti panggang dan kopi memenuhi ruangan. "Kamu bangun pagi?" kataku. Dia menoleh sebentar, lalu menaruh piring di meja. "Aku buatkan sarapan." Katanya kamu kemarin lupa makan malam. Aku mengerutkan dahi. "Kamu tahu?" Dia mengangguk singkat. "Bibi Rani cerita. Kamu kelihatan sibuk di kamar." Aku duduk, mengambil roti itu. "Terima kasih, Arga." Dia tidak menjawab. Tapi aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat, seperti puas karena bisa melakukan sesuatu untukku. Hari-hari berikutnya, perhatian itu terus datang. Suatu sore aku ingin membeli buku ke toko di pusat kota. Saat aku hendak mengambil kunci mobil, Arga tiba-tiba muncul. "Mau kemana?" tanyanya. "Toko buku." "Pakai mobilku. Sopirku antar." Aku menggeleng. "Tidak usah repot, aku bisa nyetir." Dia menghela napas pelan, tapi tetap menyerahkan kunci mobilnya. "Kalau begitu, pakai ini saja. Remnya baru diganti. Lebih aman." Sekilas terdengar sepele. Tapi aku tahu, itu caranya memastikan aku pulang dengan selamat. Perhatian yang lebih besar datang seminggu kemudian. Aku terserang demam tinggi. Tubuhku lemas, kepala berat, bahkan untuk bangun saja rasanya sulit. Pagi itu, Arga mengetuk pintu kamarku. "Naila, kamu sudah bangun?" Aku hanya menggumam lemah. Tak lama, pintu terbuka, dan dia masuk dengan langkah cepat. "Kamu panas?" ucapnya sambil menyentuh keningku. Tangannya hangat, kontras dengan kulitku yang panas membara. "Aku ambilkan obat," katanya, lalu pergi. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan segelas air, obat, dan semangkuk bubur ayam. "Aku nggak lapar," protesku pelan. "Kamu harus makan supaya obatnya bekerja," jawabnya tegas, tapi nada suaranya lembut. Dia bahkan duduk di samping tempat tidur, menunggu sampai aku menelan setiap sendok bubur itu. Malamnya, aku terbangun karena merasakan sesuatu di dahiku. Ternyata Arga sedang memeriksa suhu tubuhku sambil mengganti kompres. Dia duduk di kursi dekat ranjang, seolah tidak berniat pergi sebelum aku membaik. "Kenapa kamu repot-repot begini?" tanyaku lirih. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Karena aku mau kamu cepat sembuh." Tidak ada kata cinta, tapi entah kenapa, hatiku merasakannya. Sejak saat itu, aku mulai memikirkan dia lebih sering dari seharusnya. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana dia selalu memastikan aku duduk di sisi trotoar yang aman saat kami berjalan, bagaimana dia menunggu sampai aku masuk rumah sebelum menyalakan mobil untuk pergi, bagaimana dia selalu ingat minumanku kalau kami makan di luar. Semua itu seperti benih yang tumbuh tanpa kusadari, menyebar ke seluruh hatiku. Puncaknya terjadi pada malam ulang tahunku. Jujur, aku tidak mengharapkan apa-apa. Sejak menikah, aku bahkan lupa kapan terakhir kali merayakannya. Hari itu aku pulang sore, dan rumah gelap.
Kupikir semua orang sedang keluar. Tapi begitu aku masuk ruang makan, lampu tiba-tiba menyala, dan di meja ada kue tart sederhana dengan lilin menyala. Arga berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja hitam. Selamat ulang tahun, Naila. Aku terpaku. Kamu, ingat? Dia mengangkat bahu. Bibi Rani bilang. Tapi aku memang mau merayakannya. Setidaknya sekali. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena mewahnya perayaan itu, tapi karena dia mengingat sesuatu yang bahkan Adrian, mantan suamiku, sering lupakan. Aku meniup lilin, lalu bertanya, kamu mau ikut makan kue? Dia mengangguk, lalu duduk di seberangku. Kami makan sambil berbincang ringan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Arga tertawa kecil saat mendengar ceritaku tentang masa sekolah. Tawa itu singkat, tapi tulus. Dan malam itu, aku menyadari, aku tidak hanya nyaman bersamanya, aku mulai bahagia. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian membuatku benar-benar sadar bahwa perasaan ini bukan lagi sekadar rasa nyaman. Kami pergi ke sebuah pesta pernikahan teman bisnisnya. Aku mengenakan gaun merah marun, rambut disanggul rapi. Arga menatapku lama sebelum berkata, kamu cantik. Aku terkejut. Itu pertama kalinya dia memujiku secara langsung. Di pesta itu, banyak tamu perempuan yang mencoba mengajaknya bicara. Beberapa bahkan jelas-jelas menggoda. Aku hanya tersenyum sopan, berpura-pura tidak peduli. Tapi di dalam hati, ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa kuabaikan. Saat kami pulang, dia tiba-tiba berkata, kamu marah? Aku mengerutkan kening. Kenapa aku harus marah? Dia melirikku sekilas. Karena tadi banyak yang mencoba mendekatiku. Aku terdiam, lalu menghela napas. Mungkin, iya. Tapi aku nggak punya hak untuk. Kamu istriku, Naila, potongnya. Kamu punya hak. Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Untuk pertama kalinya, dia mengakui keberadaanku bukan hanya sebagai penghuni rumahnya, tapi sebagai istrinya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku mengingat tatapan Arga saat mengucapkan kata-kata itu. Tatapan yang tidak dingin, tidak datar, tapi penuh keyakinan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku jatuh cinta padanya? Atau, aku sudah jatuh, dan baru sekarang sadar? Beberapa hari kemudian, hujan turun deras saat aku berada di pusat perbelanjaan. Aku lupa membawa payung, dan sulit sekali mendapatkan taksi. Saat aku menunggu di depan pintu masuk, sebuah mobil hitam berhenti di depanku. Jendela terbuka, dan suara Arga terdengar. Ayo masuk. Aku kaget. Kamu, bagaimana bisa ada di sini? GPS ponselmu aktif. Aku lihat kamu belum pulang. Aku nggak mau kamu kehujanan, katanya singkat. Aku masuk ke mobil. Hangatnya kabin kontras dengan dinginnya udara di luar. Dalam perjalanan pulang, kami tidak banyak bicara. Tapi saat aku menoleh, aku melihat jemarinya menggenggam setir sedikit lebih erat, seperti menahan sesuatu. Dan di saat itu, aku tahu, aku sudah jatuh terlalu dalam. Hubungan kami tidak berubah secara drastis. Kami masih punya jarak, masih menjaga formalitas. Tapi setiap tatapan, setiap perhatian kecil, mulai mengisi ruang kosong di hatiku. Aku tidak tahu kapan aku akan mengatakannya, tapi satu hal pasti. Aku ingin tetap di sisinya. Tidak lagi karena kontrak. Bukan karena barter. Tapi karena aku mencintainya. Musim hujan perlahan berganti kemarau. Tapi di hatiku, ada hujan yang telah berhenti jauh sebelum itu, saat Arga mulai menghapus mendung yang dulu selalu menutup langitku. Aku tak tahu bagaimana persisnya hubungan kami berubah. Mungkin karena perhatian-perhatian kecil yang ia berikan, atau tatapan diamnya yang ternyata menyimpan kehangatan. Mungkin juga karena aku mulai melihat dirinya bukan hanya sebagai sosok dingin, tetapi sebagai pria yang, tanpa sadar, sudah menjadi rumah bagiku. Hari itu, aku sedang duduk di taman belakang rumah, menulis di buku catatan. Arga baru pulang kerja, langkahnya terdengar di kerikil jalan setapak. Kamu nulis apa? Tanyanya sambil duduk di bangku sebelahku. Catatan harian, jawabku singkat. Boleh aku lihat? Matanya mengarah ke bukuku, tapi aku buru-buru menutupnya. Tidak. Ini rahasia.
Dia terkekeh pelan, lalu bersandar. Kalau begitu, kamu saja yang baca untukku. Yang tidak rahasia. Aku membuka halaman kosong, pura-pura menulis cepat. Oke. Hari ini Arga pulang kerja lebih awal. Dia duduk di sebelahku, mencoba mencuri baca buku catatan, dan gagal. Dia menoleh, matanya memantulkan cahaya sore. Kamu suka bercanda sekarang. Karena aku nyaman, jawabku tanpa pikir panjang. Ada jeda. Tatapannya tertahan di wajahku, seperti sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Aku merasa jantungku berdebar lebih cepat. Naila, suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Aku senang kamu nyaman di sini. Sore itu, tak ada lagi percakapan panjang. Tapi rasanya seperti ada pintu kecil di antara kami yang baru saja terbuka. Seminggu kemudian, Arga mengajakku makan malam di luar. Tidak di restoran mewah seperti biasa, tapi di sebuah kafe kecil di tepi danau. Aku pikir kamu nggak suka tempat sederhana, ucapku saat melihat meja kayu dengan lampu bohlam kuning yang menggantung di atasnya. Aku pikir kamu akan suka pemandangannya, jawabnya santai. Dan memang benar. Di luar jendela kaca, permukaan danau berkilau diterpa cahaya bulan. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma kopi dan bunga dari taman sekitar. Kami makan sambil mengobrol ringan. Anehnya, malam itu Arga jauh lebih banyak bicara. Dia menceritakan masa kecilnya, hobinya memotret, bahkan rahasia kecil bahwa dia tak pernah sekalipun merayakan ulang tahunnya sendiri. Kamu nggak pernah ulang tahun? Tanyaku heran. Bukan nggak pernah. Hanya, biasanya lupa. Atau pura-pura lupa, katanya sambil tersenyum tipis. Aku nggak akan lupa tanggalnya, sahutku pelan. Dia menatapku lama, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Kalau kamu yang ingat, aku pasti akan menunggunya. Kalimat itu sederhana, tapi di hatiku, terasa seperti janji. Beberapa minggu berikutnya, aku mulai menyadari bahwa hubungan kami sudah tidak sama seperti dulu. Jarak itu semakin tipis. Dia mulai mengetuk pintu kamarku hanya untuk memastikan aku sudah makan. Aku mulai membuatkan kopi untuknya di pagi hari tanpa diminta. Kami bahkan sempat tertawa bersama saat mencoba memasak pasta dan malah membuat dapur berantakan. Sampai akhirnya, datang hari itu. Aku terlambat menstruasi. Awalnya kupikir karena stres atau kelelahan. Tapi saat hitungan kalender menunjukkan lebih dari 2 minggu keterlambatan, aku memutuskan membeli test pack. Hasilnya, 2 garis merah. Tanganku bergetar saat memegang alat itu. Ada rasa takut, bingung, tapi juga hangat. Aku tidak tahu bagaimana Arga akan bereaksi. Kontrak pernikahan kami memang sudah tidak lagi terasa seperti kontrak, tapi kami belum pernah benar-benar bicara soal masa depan. Sore itu, aku memutuskan untuk memberitahunya. Saat dia pulang kerja, aku sudah menunggunya di ruang keluarga. Kita perlu bicara, kataku begitu dia melepas jasnya. Dia duduk, menatapku serius. Kenapa? Ada masalah? Aku menggeleng pelan, lalu mengulurkan test pack itu. Aku hamil. Sejenak, dia terdiam. Matanya berpindah dari alat itu ke wajahku, lalu kembali lagi. Aku tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Lalu, tiba-tiba dia tersenyum, senyum lebar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu serius? Aku mengangguk, mataku berkaca-kaca. Iya. Tanpa pikir panjang, dia mendekat, memelukku erat. Terima kasih, Naila. Untuk apa? Tanyaku pelan. Untuk memberi aku keluarga yang selama ini nggak pernah aku punya. Pelukan itu hangat, membuat semua ketakutanku lenyap. Di saat itu, aku tahu, kami bukan lagi pasangan kontrak. Kami adalah keluarga. Sejak tahu aku hamil, Arga berubah. Dia menjadi lebih protektif, kadang sampai menyebalkan. Kamu nggak boleh angkat barang berat, ucapnya saat aku mencoba memindahkan vas bunga. Ini cuma 5 kilo, protesku. Bukan beratnya yang masalah. Kamu harus jaga diri. Dia juga mulai ikut membacakan buku tentang kehamilan sebelum tidur. Bahkan, suatu malam, aku terbangun dan menemukan dia duduk di samping ranjang, memandangi perutku yang mulai membuncit. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku setengah mengantuk. Aku cuma,
Penasaran, jawabnya sambil tersenyum. Pengen tahu dia lagi ngapain di dalam. Kadang, dia berbicara ke perutku, seolah bayi kami bisa mendengar. Hei, nak. Ini ayah. Jaga ibu ya di dalam sana. Mendengar itu, hatiku meleleh. Hari-hari terasa ringan meski tubuhku mulai berat. Arga selalu ada di setiap kontrol dokter. Dia menolak semua rapat penting jika jadwalnya bertabrakan dengan pemeriksaan kandungan. Dokter bahkan sampai mengenalnya karena dia tidak pernah absen. Bulan demi bulan, hubungan kami semakin kuat. Tidak ada lagi kontrak yang terasa mengikat. Yang ada hanya ikatan yang dibangun dari cinta, perhatian, dan janji yang tak terucap. Aku menyadari, kebahagiaan ini bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, disiram dengan kesabaran, dan dirawat oleh dua hati yang awalnya ragu, tapi akhirnya memilih untuk percaya. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Hari itu, langit biru bersih tanpa awan. Tapi di ruang bersalin rumah sakit, aku sedang berjuang menahan rasa sakit yang seperti gelombang, datang dan pergi. Tanganku menggenggam erat jemari Arga, keringatnya dingin, tapi genggamannya kuat. Kamu bisa, Nay, bisiknya, wajahnya tegang tapi matanya penuh keyakinan. Aku di sini. Rasanya seperti perjuangan panjang. Nafasku terengah, tubuhku basah oleh peluh. Tapi di sela rasa sakit yang mendera, aku fokus pada suaranya, pada tatapan itu yang seperti jangkar, menahanku untuk tidak tenggelam. Lalu, suara tangisan itu terdengar. Tangis pertama bayi kami, nyaring, jelas, seolah mengumumkan kedatangannya ke dunia. Air mataku tumpah. Arga menunduk, mengecup keningku, dan aku melihatnya, senyum lebar yang nyaris membuatnya terlihat seperti anak kecil. Itu anak kita, Nay, katanya dengan suara serak. Anak kita. Perawat meletakkan bayi mungil itu di dadaku. Kulitnya hangat, matanya terpejam rapat. Dan di momen itu, aku merasa semua luka masa lalu, semua pengkhianatan dan air mata, sirna. Yang tersisa hanya rasa syukur. Minggu-minggu pertama setelah pulang dari rumah sakit, hidupku berubah total. Malam-malam panjang terjaga, suara tangis, popok yang tak ada habisnya. Tapi di sela kelelahan, ada kebahagiaan yang tak bisa kujelaskan. Arga adalah ayah yang luar biasa. Dia tak segan bangun tengah malam untuk mengganti popok, bahkan belajar menidurkan bayi di pelukannya sambil berjalan pelan keliling kamar. Aku nggak mau kamu kelelahan, ucapnya suatu malam saat aku mencoba berdiri. Aku bisa. Kamu istirahat. Melihatnya seperti itu, aku sering teringat pada awal pernikahan kami, saat dia dingin, pendiam, dan menjaga jarak. Rasanya seperti melihat dua orang yang berbeda. Tapi aku tahu, ini adalah Arga yang sesungguhnya. Dia hanya menunggu seseorang yang mau melihatnya apa adanya. 2 bulan setelah kelahiran, sebuah kabar mengejutkan datang. Aku sedang menyusui di ruang tamu ketika pintu rumah diketuk. Mbak Rina, asisten rumah tangga, membukanya, dan berdirilah di sana seseorang yang tak pernah lagi ingin kulihat. Bimo, mantan suamiku. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan pakaiannya kusut. Tidak ada lagi jas mahal dan parfum berkelas. Dia terlihat seperti pria yang kehilangan segalanya. Naila, aku butuh bicara, katanya, suaranya nyaris bergetar. Aku tetap duduk, memeluk bayiku erat. Kita sudah tidak punya urusan. Tolong, Nay. Aku hancur. Dia membawa semua uangku, semua asetku. Aku bahkan gak punya tempat tinggal. Aku salah meninggalkanmu, aku bodoh. Kata-katanya mengalir seperti banjir, tapi aku hanya menatapnya tanpa emosi. Dahulu, mungkin aku akan menangis mendengar pengakuannya. Sekarang, yang kurasakan hanyalah kosong. Bimo, aku memotong, suaraku tenang tapi tegas. Kamu tidak kehilangan aku karena dia. Kamu kehilangan aku karena pilihanmu sendiri. Dan aku sudah memilih jalanku. Matanya memerah, tapi aku berdiri, memalingkan wajah, dan memanggil Mbak Rina untuk menutup pintu. Dari balik kaca, aku melihatnya berdiri mematung, sebelum akhirnya berjalan gontai menjauh. Beberapa hari kemudian, aku mendengar dari teman lama bahwa istrinya, perempuan yang dulu menggantikan posisiku, memang benar membawa kabur semua harta Bimo.
Rupanya, wanita itu sudah lama punya pasangan lain, dan mereka bersama-sama menguras kekayaannya sebelum menghilang. Perusahaan yang dulu Bimo banggakan juga bangkrut karena utang proyek tender yang tak sanggup ia bayar. Ironisnya, semua itu berawal dari kesepakatan tender yang menukarkanku. Karma, pikirku. Ia memang tidak pernah salah alamat. Sementara itu, hidupku bersama Arga justru semakin indah. Di rumah, tawa kecil anak kami menjadi musik pengiring setiap hari. Arga selalu menemukan cara untuk membuatku tersenyum, bahkan di hari-hari melelahkan. Suatu sore, kami duduk di teras, menatap matahari tenggelam. Bayi kami tertidur di pelukanku. Aku pernah berpikir, pernikahan ini nggak akan berarti apa-apa, ucap Arga pelan. Tapi ternyata, kamu adalah bagian terbaik dari hidupku. Aku menoleh, tersenyum. Dan kamu adalah bagian terbaik dari hidupku. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku janji, Nay. Apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah melepaskan kamu. Dalam diam, aku tahu janji itu bukan sekadar kata-kata. Dia sudah membuktikannya, bukan dengan perhiasan mahal atau kata manis, tapi dengan keberadaan, kesetiaan, dan cintanya yang tulus. Kini, setiap kali aku melihat anakku tertawa, aku teringat jalan panjang yang membawaku ke sini. Dari rasa sakit yang mengoyak hati, pengkhianatan yang nyaris menghancurkan, hingga kesempatan kedua yang datang tanpa kuduga. Hidup memang tidak selalu adil di awal, tapi Tuhan tahu kapan saatnya mengganti air mata dengan senyum. Dan untuk Bimo, aku tak lagi menyimpan dendam. Karena kenyataannya, aku justru berterima kasih. Andai bukan karena pengkhianatannya, mungkin aku takkan pernah bertemu Arga, pria yang benar-benar tahu caranya mencintaiku. Karma itu nyata. Dan bahagiaku hari ini adalah buktinya. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, setahun sudah berlalu sejak aku melahirkan. Hari ini rumah kami penuh tawa dan suara riuh. Balon-balon warna biru tergantung di langit-langit, meja penuh dengan kue dan makanan, dan tamu-tamu berdatangan memberi ucapan selamat. Arga menggendong Raka, anak kami, yang kini genap berusia 1 tahun. Bocah itu tampak mengenakan kemeja kecil biru dengan dasi kupu-kupu, pilihan Arga yang katanya, biar matching sama ayahnya. Aku hanya bisa tertawa saat melihat betapa miripnya mereka, sama-sama bermata tajam, sama-sama punya senyum yang jarang muncul tapi mematikan hati siapapun yang melihat. Di pojok ruangan, aku berdiri memperhatikan mereka. Ada rasa hangat yang mengalir di dadaku, rasa yang tak bisa digantikan apapun. Dulu, aku tak pernah membayangkan akan merayakan ulang tahun anakku bersama seorang pria yang awalnya asing. Aku bahkan tak pernah menyangka akan bisa jatuh cinta lagi setelah luka dalam dari pengkhianatan. Tapi lihatlah aku sekarang, berdiri di tengah rumah yang penuh cinta, dengan hati yang tenang. Usai pesta, kami bertiga duduk di teras belakang. Raka sudah tidur pulas di pelukan Arga, sementara langit di atas mulai bertabur bintang. Capek? Tanya Arga sambil melirikku. Capek, tapi bahagia, jawabku sambil menyandarkan kepala di bahunya. Aku nggak nyangka hidupku bakal begini. Aku juga, ujarnya pelan. Awalnya, aku pikir pernikahan ini cuma formalitas untuk memenuhi keinginan orang tua. Tapi ternyata, ini keputusan terbaik yang pernah aku buat. Aku menoleh, menatap matanya. Arga? Kalau waktu bisa diulang, kamu mau menikah sama aku dari awal? Tanyaku setengah bercanda. Dia tersenyum tipis. Kalau waktu diulang, aku akan menikah sama kamu lebih cepat. Supaya aku bisa punya lebih banyak waktu mencintai kamu. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Arga memang bukan pria yang pandai merangkai kalimat manis, tapi setiap kata darinya terasa tulus. Malam itu, setelah menidurkan Raka, aku duduk di meja kerja. Aku membuka laptop, menatap lembar kosong, lalu mulai menulis. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diriku sendiri. Aku menulis tentang perjalanan hidupku setahun terakhir, tentang bagaimana aku pernah menjadi barang tukar dalam kesepakatan bisnis, lalu bertemu pria yang ternyata menjadi rumah terhangat untuk hatiku. Aku menulis tentang jatuh bangun, tentang malam-malam penuh air mata, dan tentang pagi-pagi yang diisi tawa anakku. Di akhir tulisan, aku menulis satu kalimat yang menjadi kesimpulan dari semua yang kualami. Terkadang,
Yang kita kira akhir dari segalanya hanyalah pintu menuju awal yang lebih indah. Beberapa bulan kemudian, aku tak sengaja bertemu Bimo di sebuah kafe. Dia duduk sendirian di pojok, rambutnya sudah beruban sebagian, dan tubuhnya terlihat lebih kurus. Di depannya hanya ada secangkir kopi yang nyaris dingin. Dia melihatku, tapi tak ada lagi senyum sombong yang dulu sering ia pamerkan. Hanya tatapan yang lelah, seolah semua cahaya hidupnya padam. Aku membalas dengan anggukan kecil, lalu berjalan melewatinya. Dulu, aku mungkin akan merasa puas melihatnya hancur. Tapi sekarang, aku hanya merasa lega. Lega karena aku sudah selesai dengan masa lalu itu. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi luka yang minta diakui. Hanya ada aku, Arga, dan Raka, masa depanku. Suatu sore, Arga pulang membawa sekotak besar berisi album foto. Dia bilang itu milik orang tuanya, dan mereka ingin kami menyimpannya. Saat membuka album itu, aku menemukan foto-foto masa kecilnya. Aku nggak nyangka kamu dulu anak kecil yang gemesin, godaku sambil menunjuk fotonya yang sedang berlari dengan wajah belepotan es krim. Dia menggeleng sambil tersenyum. Aku nggak nyangka juga kalau suatu hari aku akan punya keluarga kayak gini. Aku pikir hidupku cuma akan diisi kerjaan. Kamu bahagia, kan? Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Hidup memang penuh kejutan. Dulu, aku merasa hidupku hancur ketika dikhianati. Tapi ternyata, di balik runtuhnya satu dunia, Tuhan sedang membangun dunia lain untukku, yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih hangat. Kini, setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur. Syukur untuk suami yang mencintaiku bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Syukur untuk anak yang membuat kami selalu punya alasan untuk tersenyum. Syukur untuk semua luka yang mengajarkanku arti bangkit. Karma memang datang pada waktunya, tapi aku belajar bahwa yang lebih penting dari menunggu karma adalah membangun kebahagiaan kita sendiri. Dan aku sudah menemukannya. Di rumah ini, di pelukan Arga, dan di tawa Raka, aku tahu, takdir selalu tahu jalan pulang.